Assalamualaikum Bunai, perkenalkan nama aku Syaila dan ini adalah video presentasi aku mengenai materi Wali Songo untuk pengayaan. Jadi Wali Songo itu adalah 9 tokoh yang menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. 9 tokoh ini terbagi jadi 3 wilayah, ada 5 wali yang di daerah Jawa Timur, 3 yang di Jawa Tengah, dan 1 yang di Jawa Barat. Pertama ada Sunan Gresik. Nama aslinya adalah Maulana Malik Ibrahim, yang daerah penyebaran itu di daerah Gresik. Makanya dia dinamakan Sunan Gresik. Dia ini sebagai pelopor atau pendiri utama dari Wali Songo ini karena dia yang pertama kali. Kemudian dia itu awalnya cara penyebaran itu lewat berdagang, kemudian berdagangnya dengan para pemerintah di kerajaan-kerajaan. Akhirnya dia diberikan kesempatan untuk dihadiahkan hadiah, yaitu menguasai suatu desa namanya Desa Larana. Jadi pas di Desa Larana ini Sunan Gresik itu mendirikan sebuah pesantren pertama kali. Nah ini jadi cikal bakalnya para sunan-sunan yang lainnya. Yang kedua ada Sunan Ampel. Sunan Ampel ini merupakan anak dari Sunan Gresik. Sunan Ampel nama aslinya itu Raden Patah, yang penyebarannya itu ada di Ampel Denta Surabaya, makanya namanya itu Sunan Ampel. Kemudian yang paling terkenalnya itu dari Sunan Ampel, dia menciptakan falsafah Moh Limo. Yang pertama yang artinya menolak 5 hal maksiat. Yang pertama moh main, moh yaitu tidak melakukan judi, moh ngombe, tidak mabuk, moh maling, tidak mencuri, moh madat, tidak pakai narkoba, moh madon, tidak berzina. Nah yang paling terkenal juga dari Sunan Ampel, dia mendirikan Masjid Agung Ampel di Surabaya. Kemudian ada Sunan Bonang. Sunan Bonang ini nama aslinya Maulana Makdum Malik Ibrahim, yang penyebarannya itu ada di Tuban, Jawa Timur. Kenapa nggak seperti yang lainnya namanya itu Sunan Tuban ya? Karena Sunan Bonang ini terkenal dengan media penyebaran dakwahnya melalui seni alat musik, dan yang paling sering itu dia menggunakan alat musik namanya bonang, yaitu alat musik khas Jawa. Makanya dia terkenal dengan nama Sunan Bonang. Contoh yang syair paling terkenal dari dia adalah syair Tombo Ati. Kemudian yang keempat ada Sunan Derajat, yang nama aslinya adalah Raden Qasim, yang penyebarannya ada di Desa Derajat, Lamongan, Jawa Timur, makanya dia disebut Sunan Derajat. Kemudian kalau Sunan Derajat sendiri, dia penyebaran dakwahnya ini menekankan di kesejahteraan sosial. Dia jadi kayak lebih peduli terhadap kaum fakir miskin dan juga anak-anak yatim gitu. Nah pendekatannya secara sosial ini jadi membuat dia diterima di masyarakat, dipercaya terlebih dahulu, baru kemudian dia bisa menyebarkan ajaran agama Islam. Dia juga ada beberapa yang pakai seni-seni seperti tembang pangkur atau gamelan. Kemudian yang kelima ada Sunan Giri, yang nama aslinya adalah Raden Paku, yang penyebarannya ada di perbukitan Giri selatan Gresik. Nah makanya itu dia dinamakan Sunan Giri. Dia itu merupakan murid dari Sunan Ampel. Dia menjadi penasehat dari pemerintahan Kesultanan Demak dan juga pendiri kerajaan ulama Giri Kedaton. Nah cara dakwahnya ini dia unik banget dengan cara melalui jalur pendidikan pesantren. Dia mendirikan pesantren di daerah sekitar perbukitan Giri. Kemudian itu dia membuat permainan seperti culak-culak suweng dan lagu-lagu anak tradisional yang bernuansa Islami. Kenapa? Karena dia berpikir kalau misalkan Islam itu harus ditanamkan sedini mungkin. Kemudian yang keenam ada Sunan Kudus, yang nama aslinya adalah Raden Jafar Shodiq, yang penyebarannya ada di daerah Kudus, makanya dinamakan Sunan Kudus. Dia ini sunan yang paling menekankan di toleransi beragamanya. Kenapa? Karena ada yang paling terkenal dia aturan paling terkenal dari Sunan Kudus sendiri, yaitu melarang penyembelihan sapi. Kenapa? Karena di daerah tempat dia menyebarkan itu, daerah Kudus, itu banyak sekali masyarakat yang awalnya itu banyak sekali masyarakat yang menyembah atau
memiliki agama Hindu. Jadi dia membuat aturan larangan menyembelih sapi untuk menghormati para pemeluk agama Hindu. Kemudian peninggalan terkenalnya adalah Menara Kudus yang memiliki arsitektur seperti candi-candi Hindu. Kemudian ada Sunan Kalijaga. Yang ketujuh, Sunan Kalijaga, nama aslinya Raden Mas Said, yang penyebarannya ada di Demak dan Kadilangu, Jawa Tengah. Ini menggunakan metode yang paling terkenal, yaitu dengan wayang kulit dan juga kesenian yang lainnya. Dia ini membawakan cerita Mahabharata, cuman nama-namanya diganti dengan nama-nama pahlawan dan tokoh-tokoh Islami. Nah, caranya ternyata ini paling efektif dan dia paling banyak menarik masyarakat untuk masuk Islam. Makanya dia disebut wali yang membawa pengaruh paling besar di antara wali-wali yang lain. Kemudian ada Sunan Muria. Sunan Muria ini anaknya dari Sunan Kalijaga, namanya dia Raden Umar Said, yang penyebarannya itu ada di sekitar Gunung Muria, Kudus. Dia ini menggunakan metode yang hampir sama dengan metode ayahnya, itu Sunan Kalijaga, tapi dia lebih fokus ke masyarakat kecil yang kelas bawah seperti petani dan nelayan, beda dengan Kalijaga yang untuk seluruh kalangan. Kemudian yang terakhir yaitu Sunan Gunung Jati dengan nama aslinya Syarif Hidayatullah. Penyebarannya ada di Gunung Jati, Cirebon, dan juga Banten. Dia ini juga yang termasuk beda dari yang lainnya karena dia memegang 2 jabatan sekaligus. Pertama sebagai ulama, yang kedua sebagai raja atau sultan Cirebon yang mengislamkan Jawa Barat. Jadi dia menggunakan kekuasaan politiknya dia untuk menyebarkan agama Islam, dan juga diketahui dia menikahi 5 wanita dan juga memperkuat jalur perdagangannya untuk menyebarkan agama Islam juga. Itu dia Bunda penjelasan saya mengenai materi Wali Songo ini. Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.